Selamat siang anak-anak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Salah satu menyiapkan doa nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih kuat hari ini, kabarnya baik ya? Ya, baik. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini ada mata pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Anak-anak tahu belum? Oke, kalau gitu akan Bapak ajarkan di pertemuan pertama ini mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KAA. Sebelumnya saya mau mengabsen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Sebelum masuk ke materi inti, kemarin kita sudah belajar mengenai tentang informatika. Apa itu bidang informatika? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat informatika itu apa, Nana? Oke, saya kira semuanya sudah pada ingat. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu strategi algoritma dan pemrograman. Untuk studi kasusnya ini kita akan menghitung luas bangun data menggunakan bahasa Python. Siapa yang sudah pernah pakai Python? Belum? Oke, kita akan belajar sama-sama apa itu Python ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian akan memahami konsep dasar algoritma untuk menghitung luas bangun data. Yang kedua, kalian akan membuat program sederhana menggunakan bahasa Python untuk menghitung tadi yang saya sebutkan, ada persegi panjang dan segitiga serta lingkar. Yang ketiga, kalian akan menerapkan strategi algoritma dalam menyelesaikan masalah dalam berkelompok. Nanti Bapak bagi per kelompok, satu garis ini kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai sini jelas? Jelas. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya tentang apa itu coding. Kalian tahu coding nggak? Tahu. Nggak ada yang tahu coding. Sekarang kan lagi trennya kerjaannya apa? Oh, coding. Kerjaannya di depan komputer ngetik-ngetik, tapi gajinya besar. Itu yang dinamakan dengan coding. Sedangkan kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan komputer yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Kalian pasti seringkali menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT-nya digunakan untuk apa? Untuk mencari informasi atau untuk hiburan? Mencari informasi. Oke, untuk mencontek juga ya? Oh, nggak apa-apa. Yang penting kalian sambil belajar. Memang gitu ya. Teknologi di satu sisi itu
membantu manusia, tapi di satu sisi lainnya ada faktor yang bisa merugikan. Salah satunya itu membuat otak manusia menjadi tumpul karena terbantu oleh yang namanya ChatGPT. Oke, kita sebelum masuk kita ice breathing dulu. Silakan berdiri ya, berdiri. Berdiri, minta tolong berdiri. Tangannya diginikan. Ayo, ayo yang rapi, yang rapi. Tarik nafas. Lalu buang. Ulangi sekali lagi, ya. Tarik nafas. Tunggu 5 detik, keluarkan. Gimana perasaannya? Enak. Oke. Anu ya, stresnya hilang ya. Karena mata pelajaran ini banyak analisisnya, kita jadi mudah capek dan bosan dan stres. Jadi harus ada SBM-nya dulu. Oke, lanjut. Berikutnya, pentingnya algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa algoritma itu penting, anak-anak? Kenapa yuk? Algoritma itu penting karena dia itu menyelesaikan masalah kita. Contohnya kalian, kalau ingin membuat nasi goreng itu harus ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu yang dinamakan algoritma. Selain memasak nasi goreng, kalian kalau membuat kopi, membuat sarimi, terus kalian mau pergi ke sekolah, itu contoh dari algoritma. Itu tadi pengertian dari algoritma dan penerapannya dalam kehidupan. Kemudian kita akan studi kasus praktek menggunakan bahasa program yang namanya Python. Python itu adalah bahasa program yang ditemukan oleh orang Amerika tahun 90. Yaitu kenapa kok sering dipakai karena mudah digunakan. Nanti di sini kita akan menggunakan Google Collaboration. Google Collaboration kalian nanti bisa buka sendiri di komputernya masing-masing. Dengan saya pandu dari depan ya. Oke, sebentar. Nah, di sini kita akan belajar praktek menghitung yaitu luas bangun segitiga dan lingkaran ya. Nanti kita akan praktek langsung, saya pandu kalian semuanya. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi. Tolong yuk yang belakang perhatikan. Pak. Ini yang dinamakan algoritma dan pemrograman. Bedanya dengan pemrograman itu apa? Kalau pemrograman itu mengubah algoritma yang kita buat tadi ke dalam program order atau di dalam komputer. Itu yang dinamakan pemrograman. Jadi kalian tidak akan lepas dengan istilah algoritma dengan pemrograman. Itu dua hal yang akan menyatu ya. Paham ya, anak ya? Nah, ini bangun data yang akan kita hitung menggunakan program Python. Kita ambil salah satunya yaitu segitiga. Kita lanjutkan. Ini algoritmanya, anak-anak bisa melihat. Ini yang sebelah kiri itu algoritma menghitung luas segitiga dalam bentuk bahasa manusia atau langkah-langkah. Terus yang kanan itu contoh dari pemrograman. Jadi kita akan mengubah yang sebelah kiri menjadi sebuah kode Python yang ada di sebelah kanan. Oke, langsung saja kita praktek anak-anak ya. Sambil kalian lihat. Di sini kita pakai namanya
Google Kolaboratory. Apa itu Google Kolaboratory? Adalah sebuah layanan cloud milik Google yang dipakai untuk membuat sebuah program, bisa membuat web, bisa untuk analisis data. Ya, kita lanjut buka. Caranya kita klik new notebook kayak ini. Ini halaman tampilan awalnya ketika membuka Google Colab. Kita tunggu dulu anak-anak. Ini halamannya seperti ini anak-anak, kalian bisa lihat. Ini tampilan Google Colab. Ini judulnya, kalian bisa isi misalkan latihan menghitung luas segitiga ya. Nah, kita enter. Terus di sini kita tes dulu. Kita ketikkan print. Halo adik-adik. Kita jalankan caranya diklik shift dan enter. Hasilnya akan seperti ini. Nunggu ini karena pakai internet jadi harus nunggu dulu ya, sedikit lama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya keluar apa? Hasilnya yang keras. Halo. 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 Adik-adik ya. Nah, untuk mencetak sebuah kalimat kalian menggunakan perintah yang namanya print ya. Kita lanjut ke rumus menghitung tadi apa? Segitiga kita masukkan. Ini kita masukkan di sini anak-anak. Biar lebih mudah kita tinggal copy aja, tidak usah ngetik ya. Nah ini kita masukkan di sini. Saya jelaskan alas, variabel alas itu kita akan menginputkan sebuah bilangan number yaitu panjang. Terus yang tinggi kita akan menginputkan bilangan number atau numerik itu namanya tingginya. Terus luasnya ini kita isi dengan rumusnya ya Nana ya. Ini rumusnya, luas sama dengan segitiga. Masih ingat rumus segitiga apa Nana? Setengah kali alas kali tinggi. Terus kita tampilkan hasil dari luas segitiga. Kita jalankan coba. Kita klik shift enter untuk menjalankan. Nah nanti muncul command prompt seperti ini. Kita akan masukkan panjangnya. Misalkan kita masukkan panjang, kita enter. Kita masukkan tinggi 8 sudah. Kita enter, hasilnya akan keluar. Maka luas segitiganya adalah 32. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya kita explain dulu yuk. Saya kalau bilang tepuk pagi, kalian 1 kali tepukan ya. Tepuk siang 2 kali tepukan. Tepuk sore 3 kali tepukan. Dan tepuk malam nggak ada tepukan. Kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Yang salah nanti maju dapat hukuman ya Nak ya. Nanti yang salah maju presentasi ya. Presentasi tugas ya Nak ya. Oke, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. maju Pak, Oke. Sebelum kita akhiri, saya ingin memberikan tugas dulu anak-anak. Tugasnya yaitu per kelompok ini tadi yang sudah saya bilang di depan.
Ini kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, ini ada 4 kelompok. Yang depan ini nanti mengerjakan menghitung luasnya, luas lingkaran. Terus yang kelompok 2 ini menghitung luas persegi. Yang ini kelompok 3 menghitung luas persegi panjang, dan yang terakhir menghitung luas jajaran panjang. Silakan kalian diskusi dengan teman-temannya, ya. Ayo diskusi semuanya. Kalian nanti salah satu maju ke depan presentasi seperti ini ya. Ini sudah ada contohnya, kalian tinggal mengubahnya sedikit. Ayo silakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan berdiskusi sama kelompoknya. Kalian bisa cari rumusnya di internet. Rumus ini tinggal mengganti rumusnya saja ya. Kalian tinggal mengganti, kalau lingkaran kan inputnya jari-jari, berarti yang alas saat itu diganti dengan jari-jari, terus luasnya berarti 3,14 kali jari-jari kan. Yang kelompok lingkaran nanti maju ya. Oke Pak, saya kira sudah bisa semua. Yang minta tolong yang depan ini maju Mbak. Nanti pakai laptop saya aja, karena tinggal buka aja. Nanti saya pandu dari sini. Ayo sambil bawa buku biar kalian seperti yang maju satu kelompok saja, yang kelompok depan, untuk menghemat waktu, tidak semuanya maju. Untuk menghemat waktu sebisanya ya Bapak, tidak semua. Ini kan kelompok. Satu dari sini kalian buka presentasinya. Assalamualaikum. Ayo Mas. Salah satu membuka presentasi ya. Sini. Nah, Bapak. Oke, saya lihat dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin persoalan dari luas lingkaran. Silakan bisa dipraktekkan, yang satu bisa praktekkan di sini. Yang cowok ya. Yuk gimana nih? Yang atas itu kelasnya menghitung luas segitiga diubah, diganti dengan luas lingkaran. Nah itu diganti sudah.
Terus bawahnya alas diganti jari-jari ya. Ya, jari saja jari. Terus masukkan panjang alas itu diganti masukkan jari. Nah, ya. Yang lain sambil dilihat ya, belajar ya. Ini kita belajar bersama ya, guru sama muridnya. Ya, yang tinggi itu dihapus saja kan. Dihapus semuanya satu garis itu dihapus. Nah. Terus itu bawahnya luas diganti. Luas dari segitiga apa? Apa Mbak? Yang depan aja ngomong. Teman-teman gitu dong. Luas lingkaran adalah 3,14. Ayo ditulis 3,14. 0,5 3,14. Terus alasnya diganti jari. Tingginya juga diganti jari. Tinggi diganti jari. Terus bawah itu luas segitiga diganti luas lingkaran adalah segitiganya yang diganti luas lingkaran. Terus dijelaskan coba. Anak-anak paham tidak ini? Paham ya? Oke, nanti kelompok berikutnya majunya pertemuan berikutnya. Ini kelompok 1 dulu. Silakan dijalankan, tekan shift sama enter. Coba. Nah, di situ shift sama enter. Shift enter. Nah, panjang jari coba kamu masukkan. Angka berapa terserah. Oke, enter, di enter coba. Nah, masukkan panjang jari 10, maka luas lingkarannya adalah 314. Paham sampai sini? Oke, silakan kalian menutup presentasi kalian. Yang keras ngomongnya. Sekian kami dari kelompok 1 bersama. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, silakan duduk. Baik anak-anak, tadi itu adalah presentasi teman kalian tentang tugas kelompoknya, yaitu menghitung luas lingkaran. Oke, di sesi akhir ini saya ingin bertanya, apakah kalian menikmati proses pembelajaran ini? Ya. Ya? Oke, bagaimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran KKA ini dari Pak Adi? Senang. Menyenangkan. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kita tadi belajar apa saja, anak-anak? Ada yang masih ingat? Menghitung apa? Menghitung luas bangun, ya, ada segitiga, lingkaran, persegi panjang. Terus kita belajar apa lagi tadi? Belajar tentang algoritma dan pemrograman. Dan tadi kita sudah belajar bahasa Python untuk membantu memprogram menghitung luas. Oke anak-anak, sebelum selesai, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang materi menghitung luas bangun 3 dimensi ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.